ketika kita berbicara tentang kampung narkoba, saya rasa begitu luas pemahaman sebuah kampung itu bisa dibayangkan kampung narkoba. Itu kalau peribahasa gara-gara nilas titik Musa susu sebelah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cakadut dari TV Indi. Kita lagi berada di Kota Padang. Ada apa kita di Kota Padang? Kita lagi melaksanakan kegiatan podcast. Nah, ini adalah salah satu podcast yang tidak seperti biasanya. Di belakang kita kegiatan ini adalah pelabuhan laut. Nah, ini cukup indah. Nah, pada podcast kita pada malam hari ini kita memiliki bintang tamu narasumber yang cukup oke, yang penuh inspiratif. Siapa beliau? Kita tegur satu-satu. Oke, selamat malam Bang Naswir. Malam. Ketua Forum Komunikasi RT RW Kelurahan Gates 620. Kelurahan Gates 620. Berarti banyak ya 20 ini ya. Lumayan banyak ya. Daerah Lubuk Kilangan sampai itu Gates 20 ternyata cukup lumayan banyak. Nah, di samping Bang Naswir di sini ada Mas Kris dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Mas Kris. Selamat malam Bang Oka. Gimana, sehat? Sehat. Terima kasih sudah diundang di sini Bang. Oke. Nah, di samping Mas Kris ini ada Pak Riki dari Babin Kamtipmas yang ada di Polresta Kota Padang. Selamat malam Pak Riki. Selamat malam Bang Cakadut, terima kasih sudah mengundang kembali Bang Cakadut dalam programnya. Oke, terima kasih Bang Riki. Nah, ini adalah tamu-tamu spesial kita pada podcast pada malam hari ini. Kenapa kita podcast di sini? Karena kita berada tepat di daerah yang kejadian kemarin itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tentunya saya ingin nanya langsung ke Bang Naswir selaku Ketua Forum RT RW yang ada di Pasar Gaung ya, di Kelurahan Gates ya. Nah, saya pengen nanya nih Bang, kemarin ini terjadi penggerebekan penangkapan ya, kalau tidak salah ya. Nah, dan daerah ini disebut sebagai kampung narkoba. Itu masyarakat keberatan nggak sih disebut sebagai kampung narkoba? Karena yang diberitakan setelah kejadian kemarin itu kan sempat diviralkan dan diberitakan sebagai kampung narkoba. Nah, apakah masyarakat di sini ini betul terindikasi semuanya pemakai narkoba atau gimana, Bang Naswir? Silakan Bang Naswir. Iya, terima kasih ya Bang Cakadut ya Pak. Ya, siap. Jadi begini Pak, ketika kita berbicara tentang kampung narkoba, saya rasa begitu luas pemahaman sebuah kampung itu bisa dibayangkan kampung narkoba. Pada dasarnya masyarakat itu sangat komplain dengan itu. Kami di rantau, orang-orang kami yang di rantau menelpon ke Padang, ke Gaung ini, putra-putra Gaung yang ada di rantau di Malaysia, di Jerman, di Singapura, Jakarta, itu dia nelpon semua. Ini kayak apa nih Gaung kayak ini? Ini bagus sekali predikatnya gini. Ya, kan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kampung narkoba, Pak, ya kan? Apakah memang benar ini kampung narkoba? Tidak ya. Saya katakan tidak dan saya keberatan itu. Dan itu sudah saya sampaikan ketika konferensi pers dengan Pak Dir Narkoba Polda Sumbar ya waktu itu. Ya, Bapak Setiawan ya. Lupa dia nama lengkapnya. Dia sampaikan kayak gitu dan Bapak itu pun memaklumi itu. Saya berani membantah katakanlah gitu kan bahwa ini bukan kampung narkoba. Kenapa? Karena yang terlibat itu tidak beberapa orang loh Pak. Sebenarnya tidak begitu semua masyarakat. Tidak semua masyarakat. Tidak semua masyarakat. Mengapa harus dilekatkan predikat kampung narkoba di kampung saya? Begitu Pak. Ini untuk flashback ke belakang Pak ya. Gaung ini sumbernya orang-orang intelektual sebenarnya. Kita di sini dulu di zaman-zaman tahun 90-an itu ada Abdal Yusra,
Ada sekarang tuh ada Datuk Rajul Lelo yang wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar. Dulu ada Asrizal yang wakil ketua DPRD Kota Padang, dan banyak lagi Pak yang pengusaha-pengusaha sukses Dan apa segala seharusnya macam. kampung ini dilekatkan dengan kampung prestasi sebenarnya ya. Walaupun tidak sebegitu Pak, Ya. setidak-tidaknya pikirkan dulu lah sebelum memberikan sebuah label kepada sebuah kampung itu. Pikirkan dulu apakah masyarakatnya tidak tersinggung, karena kita berbicara kampung maksudnya global loh Pak, Global ya, betul. global. Kita berbicara tentang orang sekampung. Sementara kalau saya lihat kemarin ya Pak, di penggerebekan itu dengan personil yang full, Yang full ya. gabungan lagi, berlaras panjang, bersenjata lengkap, tidak ada satupun TO yang tertangkap. Tidak ada satupun TO yang tertangkap. Itu jadi pertanyaan sama masyarakat. Kenapa kok bisa kayak gini? Dan ada yang ke bawah 7 orang waktu itu. 7 orang dibawa ke Polsek, di Polsek KP3 dilakukan tes urin. Di antara yang 7 itu 3 negatif, 3 negatif. 4 positif. 4 positif, dan itu dibawa ke Polda kalau nggak salah. Entah ke Polda, entah ke Polres, nggak tahu juga saya Pak. Ya. Ya. Tapi nggak berapa lama, mungkin karena mereka tidak terbukti bagaimana, mereka dilepaskan lagi. Nah, mungkin karena ini adalah pemakai itu adalah korban itu nggak bisa dipidana, dan seperti apa yang dikatakan oleh pihak BNN, pemakai itu adalah orang sakit dan harusnya diobati. Nah kan gitu. Nah, dan kami pun memaklumi itu, cuman di sini ada sedikit yang menganjal. Kalau memang mereka itu tuh orang sakit, kenapa nggak diobat? Kenapa dilepaskan begitu saja? Harusnya ada proses selanjutnya, misalnya penyerahan ke BNN. Harusnya seperti itu. Itu yang kami inginkan agar ini tidak berkembang ke depannya Pak. Agar tidak ada mereka tidak, kalau mereka mendapatkan pengobatan ya Pak ya, mungkin kalau Allah berkehendak bisa sembuh mereka. Nah, ya kan? Tapi karena nggak ada tindak lanjut seperti ini, kami pun pesimis jadinya. Ini sebuah program yang sia-sia jadi. Dengan personel yang begitu hanya menghasilkan hasil seperti itu, dan barang bukti yang didapatkan itu adalah bahasanya itu bahan BB tidak bertuan gitu. Tidak ada pemiliknya. Memang banyak ditemukan bungkus-bungkusan di sekitar ini. Sebelum itu Pak ya, Gates ini ada 35 RT di dalam 9 RW. Di dalam 9 RW. Sementara yang digrebek itu kemarin itu kan RT 04, RW 4. Kan gitu Pak. Jadi di RW 4 ini Pak, batasnya itu mulai dari pinggir sini sampai ke TPI. Yang digrebek itu fokusnya ke daerah sini aja. Daerah sini RT 04 aja kan gitu. Jadi makanya kami miris dengan sebutan kampung narkoba aja. Kan gitu Pak. Mirisnya juga dengan itu. Dan itu berdampak sosial juga nantinya kepada anak keponakan lah, cucu-cucu kami nanti atau gimana. Karena mindset masyarakat akan berpikiran nanti, wah, kampung ini kampung narkoba. Kan Padahal gitu. sebenarnya tidak. Sebenarnya hanya segelintir orang, katakanlah itu warga kami, tapi ini segelintir warga. Dan segelintir warga ini kok nggak bisa polisi nangkap? Iya. Ada apa? Ada apa ini? Kok nggak bisa? Kok bocor? Katanya 6 orang TO. 6 orang TO, tak satu pun yang didapat TO-nya. Masa 6 orang TO dengan personil 200 orang dengan bersenjata lengkap, gabungan lagi, nggak ada dapat TO-nya. Oke, Bang Naswid, di sini kan telah hadir juga dari pihak BNN Provinsi Sumatera Barat. Nah, apakah sebelumnya pernah nggak sih istilahnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pasar Gaung ini, khususnya Pemudates ini, berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak BNN? Ini Pak,
Kalau untuk program-program itu, saya menjabat RT ini Pak, dan sekaligus ketua forum RT RW Keluarga Tes ini baru dari Januari Pak. Dari Januari sampai ini November Pak ya. November ini. Itu baru masa jabatan saya itu baru, dan sepanjang itu belum ada. Belum ada. Nah, oke. Entah di belakang itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, sebelum saya menjabat saya juga nggak tahu juga. Oke. Nah, di sini kan kita telah hadir Mas Kris dari Siap. BNNP Sumbar. Nah, gimana Mas Kris setelah mendengar keterangan dari Bang Nasir tadi? Apa sih langkah BNNP ini ke depannya? Ya, tadi dengar dari Pak Ketua. Itu kalau peribahasa gara-gara nilas titik rusak susu sebelah kan gitu. Iya Pak Ketua ya. Memang itu jadi momok Pak Ketua, apalagi udah viral, udah kemana-mana, Iya. bahkan menjadi perhatian Iya. nasional loh, Iya. Bang Oka. Jadi perhatian nasional. Bahkan di di berita-berita pun bukan berita lokal yang mengangkat, udah sampai TV nasional dan lain sebagainya. Karena balik lagi ke situ, balik lagi ke tadi, gara-gara nilas titik itulah akhirnya kampung ini di stigma. Rasanya juga kurang adil ya. Iya, Pak Ketua. kurang adil rasanya. Rasanya kurang adil kalau gara-gara ada TO berapa tadi? Kata menurut keterangannya 6 orang TO. Nah, 6 orang TO gara-gara itu, tapi jadi rusak satu kampung. Nah, kalau kami dari pihak BNN memandangnya bahwa narkotika itu permasalahan yang sangat kompleks Bang. Iya. Ini sangat kompleks. Dia dari segi pencegahan harus main, dari segi pemberdayaan masyarakat harus main, dari segi rehabilitasi harus main, dan dari segi pemberantasan juga harus main. Langkah ke depan kami, saya rasa kami akan melakukan langkah-langkah tersebut di sini, Bang Oka. Yang belum pakai dicegah, cegahnya lewat mana? Lewat edukasi yang pertama, terus yang kedua masyarakatnya diberdayakan, kemudian ada rehabilitasi juga. Kalau ada warga-warga Pak Ketua yang mau rehabilitasi Pak Ketua, Siap, nah itu di BNN itu gratis Pak Ketua, siap. gratis nggak dipungut biaya. Ya, siap. Yang penting melaporkan diri mau direhab. Nanti kan ada satgas kita Pak. Nanti satgas Nah, yang Satgas yang anti narkoba. Memang itu yang paling penting Ya, Pak ya. Ketua. Berarti- Karena yang pertama gini mau nggak? Yang pertama itu ada kesadaran dari masyarakat dulu. itu kunci awalnya ya. Kunci awalnya di situ, ada kesadaran dari masyarakat, entah melalui satgas, entah melalui pribadi. Nah itu kalau di kami ngomongnya penggiat atau relawan anti narkoba Pak, Bang Oka. Nah dari situ itu nanti muncul benih-benih anti narkoba di tengah masyarakat. Nah harapannya benih itu nanti dipelihara biar bisa berkembang, Bang Oka. Nah nanti selain di bidang itu nanti kami juga akan menerjunkan juga di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat di sini yang kurang produktif, Bang Oka, Ya. itu kita akan coba berdayakan nanti. Jadi biar mindset masyarakatnya dulu berubah. Nanti mindset yang di dalam berubah, ya semoga masyarakat juga menstigmanya menjadi lebih baik. Jadi minimal paling tidak BNN tidak diam ya. Tidak diam, Sebenarnya, Bang. tidak diam ya. Tidak diam Bang Oka. Sebenarnya karena kenapa di podcast ini kita hadirkan dari pihak BNN? Karena ini sebenarnya berkaitan dengan kejadian yang kemarin. Nah, setelah dari kejadian itu ternyata masyarakat ini cukup antusias cepat bergerak dengan mereka membentuknya satgas anti narkoba. Satgas anti Dengan narkoba. itu ada program kelurahan. Kebetulan ada program kelurahan namanya itu program kelurahan bersinar. Radio bersinar itu kan bersih narkoba, kan di kelurahan bersih narkoba. Dan kita ambil momen itu dengan membentuk satgas anti narkoba dengan tim background kita itu semboyan kita itu gratis bersinar. Bersih narkoba. Bersih narkoba. bersih Ya. narkoba. Yakin ketua nanti Gates bersinar ke depannya? Saya sangat optimis Pak Kadut ya. Kan selama stakeholder atau instansi-instansi itu mendukung satgas anti narkoba itu secara penuh. Penuh. Saya yakin kalau seandainya mereka itu hanya berjalan sendiri nggak bakalan juga berhasil ya.
Jadi pasti seperti harus butuh perhatian melibatkan banyak segala harus. pihak. Ya, Apakah itu BNN, apakah itu kesehatan, apakah itu kepolisian, harus terlibat seluruhnya. Seperti kemarin itu penggerebekan kan terlibat semua, Pak. Iya, Waktu terjadi penggerebekan itu ada dari Pomat, ada dari Pomal, ada dari BNN, ada dari polisi. Nah, sekarang ketika ingin merehabilitasinya itu pun ataupun melakukan pencegahan itu, saya harapkan itu juga terlibat juga. Kenapa? Karena bisa jadi di datangnya orang-orang yang mencari narkoba itu terkadang mungkin ada oknum mungkin di sana. Iya. Mungkin ada oknum, apakah bisa masyarakat melakukan, sedangkan polisi aja nggak bisa kalau itu kesatuannya udah beda. Kan gitu. Apalagi kami masyarakat, Pak, itu nggak bisa. Jadi harapan kita kan itu ada kerjasama yang kontinu lah antara Satgas Anti Narkoba Kelurahan Gates 620 ini dengan pihak-pihak instansi terkait gitu. Oke. Nah, di sini juga telah hadir Bapak Riki dari Babin Kaptipmas Polres Kota Padang. Nah, gimana menurut Pak Riki tentang karena narkoba ini sebenarnya sangat sensitif ya, karena narkoba ini telah menjadi musuh bersama kita sebenarnya. Nah, menurut pandangan Pak Riki gimana tentang kasus yang kemarin yang terjadi di perkampungan Gates 20? Oh ya, terima kasih Bang Kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Babin Kaptipmas Kelurahan Bungas Barat, Bribka Riki Nopial Diasa, juga sebagai penggerak dengan program Sentuh Hati Pemakai Narkoba, Area Pemakai dan Pecandu Narkoba. Begitu ya. Jadi alhamdulillah saya sebagai Babin di Kelurahan Bungas Barat sudah saya rehab sebanyak 8 orang. Alhamdulillah sembuh, dan sekarang juga ada 2 orang masih di dalam. Itu saya bekerja sama dengan BNNP Sumatera Barat, dan juga saya diapresiasi oleh KBNP Sumatera Barat Bapak Brigjen Pol Riki Yanuarfi SHMSI. Jadi kegiatan saya juga disupport oleh Dirbimas Polda Sumatera Barat Bapak Teddy Rayendra SIK MIK. Jadi kegiatan ini Pak Ketua, kalau saya sebagai Babin di Kelurahan Bungas Barat, kami berkolaborasi dengan LPM, Lurah, Babinsa. Jadi setiap pengaduan dari masyarakat kami turun. Jadi di sana saya juga ada layanan melalui chat, WA saya ada, Instagram saya ada, YouTube saya ada, TikTok saya ada, FB saya ada. Jadi masyarakat kalau ada yang takut melapor kepada pihak kepolisian, mereka bisa menchat saya melalui Japri atau WA atau yang Secara pribadi ya? secara pribadi, nanti saya datangi. Jadi saya namanya Sentuh Hati Pemakai Narkoba, Babin Kaptipmas Rehab Pemakai dan Pecandu Narkoba. Jadi saya datangi langsung Pak Ketua. Saya datangi masyarakat yang mengadu. Jadi saya berkolaborasi Pak Ketua. Karena kita tidak akan berhasil kalau kita tidak bersama. Jadi moto kami bersama kita bisa. Oke, teman-teman, kita kembali lagi di podcast bersama TV ini lagi. Nah, oke, Bang Naswir, apakah sebelumnya peran-peran tokoh masyarakat, nenek mama, pemuda, Gunung Kanduang, itu selama ini seperti apa sih di Gates ini? Cukup berperan juga, Pak. Ya. Cukup berperan. Tokoh-tokoh kita itu cukup mengedukasi lah, Pak. Cukup mengedukasi anak-anakannya kan, kayak Gunung Kanduang, cukup lah. Cukup ya. Jadi peran-peran mereka sebenarnya juga ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Cuman mungkin selama ini tidak terdeteksi mungkin ya para dan tidak di apa kan dipublikasikan, nggak pernah terlalu dipublikasikan. apa kan. Nah, untuk Mas Kris dari Ya. pihak BNN sendiri, kalau nggak salah BNN ini memiliki program kegiatan tentang kampung bersinar, Desa Bersinar. desa bersinar ya, Ya. kalau nggak salah ya. Nah, Ya. apakah perkampungan di Gatus ini masuk nggak sih dalam radar BNN Sumatera Barat ini? Masuk. Masuk ya? Jadi kalau program Desa Bersinar itu programnya itu seperti yang saya bilang tadi, semuanya itu turun. Ada bidang pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi, ada pemberantasan juga walaupun senyap. Tapi di situ sudah komplit. Jadi ada
life skill namanya Life skill, di oke. bidang budaya masyarakat. Jadi diajari orang-orang yang mantan pecandu, Pak Ketua, yang mungkin secara keahlian masih kurang. Nah, nanti di life skill itu diajarkan untuk sebuah keahlian. Kemudian ada soft skill juga. Soft skill itu untuk anak-anak sekolah. Jadi karena permasalahan narkoba itu sudah kompleks, sudah ada masalah sosial di situ, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi juga. Nah, seenggaknya anak-anak kita itu dibentengi melalui soft skill tadi. Jadi anak-anak siswa yang di sekitar sini, di sekitar sini nanti akan ada program soft skill namanya. Terus kemudian ada program IBM, intervensi berbasis masyarakat. Ini programnya orang rehabilitasi. Jadi nanti diajarkan sekelompok masyarakat, boleh melalui Satgas tadi Pak Ketua, itu untuk melakukan intervensi kepada pecandu atau penyalahguna. Nah, jadi kalau ada pecandu yang baru-baru coba pakai, yang baru pakai sekali atau 2 kali, nah itu nanti nggak perlu sampai ke PNM, nggak perlu sampai ke tempat rehab. Nah, itu bisa direhabilitasi sendiri sama masyarakat. Oleh masyarakat. Apalagi sendiri. setelah dirinya Satgas juga sebenarnya. Hmm. Nah, ini menarik nih sebenarnya Bang Naswir. Ini para pelaku ini, para oknum ini, itu mereka punya keluarga nggak? Kalau kita lihat di PKP seorang ditentukan itu, Ya, jelas mereka punya keluarga. punya keluarga mereka semua. Tapi di sini ya perlu saya kasih garis bawah dulu Pak. Ya, Nanti mungkin statement kampung narkoba itu karena adanya perlawanan orang yang lebih dari 2 orang mungkin itu dicap sebagai masyarakat. Nah, itu keliru Pak, karena itu jelas-jelas keluarga dari si TO tadi itu kan itu. Jadi masyarakat itu nonton ketika ada penggerebekan itu, otomatis dia mendukung masyarakat. Kan nggak ada gangguan dari masyarakat. Yang ada gangguan waktu penggerebekan itu kan dari keluarga TO. dari keluarga target sebenarnya. Iya, dari target keluarga target. Kalau mereka tidak bersalah, Pak, buat apa harus ribut loh? Buat apa harus menghalangi ya? Menghalangi, kenapa harus begitu? Karena sebenarnya dengan masuknya polisi itu Harus- aparat sebenarnya harusnya kan disupport. Disupport kan gitu, Iya. harus disupport. Terus apakah selama ini mungkin ada dari pihak masyarakat itu sebenarnya mereka udah mengetahui dengan tanda kutip ya. Cuman mereka untuk melaporkan itu mungkin tidak ada keberanian atau masyarakat di sini tokoh masyarakat itu pembiaran itu gimana? Tidak juga, Pak. Jadi begini, saya persempit sedikit, Pak ya. Ya, Saya persempit sedikit ke diri saya oke. sebagai ketua RT lah. Ya, Nantilah kita pakai ketua forumnya. Sebagai ketua RT-nya saja dulu. Ini otomatis wilayah saya, ya, RT saya. Saya sebagai RT itu sangat mengetahui itu. Apa langkah yang saya lakukan? Dari pendekatan persuasi sampai ada kekerasan yang saya lakukan. Pak, ini kan sebenarnya udah keluar juga saya dari undang-undang. dari jalurnya kita udah keluar juga ya. keluar. Karena mungkin geramnya mungkin ya. Murni karena kegeraman tadi itu. Oke. Bicara baik-baik nggak didengar apa enggak. Nah sampai itu dan timbul kesadaran juga di saya. Ini lama-lama kalau saya nggak kontrol nantinya ini saya bisa dipidana juga nanti ini. Awak juga. Apa langkah selanjutnya yang saya lakukan? Saya datangilah Pak Lurah. Oh, bukan belum lagi. Saya lapor ke atasan saya. Di sini kan RW, ada RW. Iya. Saya lapor ke RW. Gimana ini Pak RW? Gini. Oh nggak gitu apa RT kita sama-sama menghadap ke Pak Lurah. Kan gitu. Nanti Pak Lurah sampaikanlah permasalahannya. Sampaikan. Saya minta Pak kalau bisa dihadirkan Pak Babin sekalian. Karena ini
yang lebih berhaknya nanti mungkin Pak Babin dan Bapak Babin mungkin bisa melanjutkan ke yang lebih tinggi atau ke Polsek atau ke mana kan gitu. Ya. Bisa melanjutkan itu nanti. Tapi sayang waktu itu Pak Babin sedang ada rapat. Nah, ditelepon sama Pak Lurah sedang ada keperluan nggak bisa hadir. Jadi saya sampaikan saja ke Pak Lurah waktu itu. Tolong disampaikan Pak, gini keadaannya, gini kondisinya. Nah, seperti itu tuh lah apanya. Kalau tadi katakan kami tidak tahu, munafik juga kita nggak tahu di depan mata kita, kok. Masa kita bilang nggak tahu? Yang kita tahu sebenarnya ya. Tahu kita, dan kita udah lakukan langkah-langkah seperti itu, langkah-langkah pencegahan. Tentu sebatas wewenang kita juga, nggak bisa juga kita melebihi dari wewenang kita. Oke. Nah, Bang Naswir, setelah didirikannya Satgas anti narkoba di Gates ini, apa sih harapan Bang Naswir selaku ketua forum supaya perkampungan Gates ini tidak, Pasar Gaung ini tidak dicap lagi sebagai kampung narkoba? Harapan saya, Pak, Ya, yang jelas Satgas ini berarti harus Adalah- berperan, ya. adalah harapan terbesar saya untuk, kalaupun tidak menzerokan, setidak-tidaknya mengurangi secara drastis, bukan mengurangi sedikit aja Pak, drastis kurangnya, Harus kurang walaupun banyak ya. tidak zero. Oke. Jadi harapannya itu seperti itu, dan saya berharap sekali dengan ketua Satgas anti narkoba ini nanti dia bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan bisa membuat program-program penyuluhan, program-program sosialisasi dan sampai ke pencegahan, kan gitu. Nah, sangat berharap seperti itu. Jadi ini buat teman-teman perlu ketahui sebenarnya, Pasar Gaung ini bukan perkampungan narkoba sebenarnya. Ini adalah sebenarnya karena ulah segelintir orang yang merusak karena akibat dari perbuatan mereka, akhirnya berdampak akhirnya dibunyikanlah kampung narkoba. Iya. Nah, jadi masyarakat Kampung Gaung ini, khususnya masyarakat Gates ini ya, berarti sekarang bergerak dengan cepat ya. Bergerak dengan cepat. Jadi untuk menghilangkan stigma bahwa sebenarnya Pasar Gaung ini bukan kampung narkoba sebenarnya. Karena Ini setelah kampung nelayan sebenarnya. kampung nelayan ya, karena saya udah turun juga ini karena kita berada di pinggir laut loh sebenarnya, dan tempatnya sangat indah. Mungkin bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Pasar Gaung silahkan datang, dan pasar ini tidak seperti apa yang kalian bayangkan sebenarnya. Nah, oke Mas Kris, Ya. harapan dari BNNP Sumatera Barat, arahan dari Kepala BNP Sumatera Barat yaitu Bapak Brigjen Ricky Ya. Asmarfi, itu seperti apa? Karena kalau tidak salah beliau memiliki nanti akan turun langsung. Benar, Nah, oke silakan Mas. benar. Kalau dari Bapak Kepala, beliau punya komitmen yang tegas dan mau untuk membantu masyarakat agar di Gaung ini tidak ada stigma seperti itu lagi. Bang Oka, tentu saja caranya seperti tadi, intinya bekerja sama dan sama-sama bekerja bersama Satgas dan masyarakat agar kampung ini Menjadi kampung yang jadi bersinar. bener-bener kampung yang bersinar, bersih narkoba. Ya, Pak Ketua, ya. Amin. Jadi memang perlu adanya kolaborasi dari antar instansi sendiri dan instansi dengan masyarakat. Kemudian ada komitmen di situ, terus kemudian juga ada tercipta ketahanan di sini. Oke. Mulai ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan dirinya pun juga. Nah, itu yang penting. Yang penting ya. Ya. Jadi BNNP sebenarnya Bang Naswir tetap membukakan pintunya selebar-lebarnya Selebar-lebarnya. untuk menuju kampung yang bersinar, bersih narkoba. Nah, oke, buat Pak Riki dari Babim, gimana harapannya biar Kota Padang ini optimis nggak sih untuk bisa kita jadikan Kota Padang ini bisa semakin bersinar? Oh, saya sebagai Babin, alhamdulillah
karena kegiatan kami sangat-sangat disupport oleh Bapak Kapolresta Padang, Bapak Kombes Pol Dr. Ferry Harahap, SIK MSI. Beliau pun sangat menekankan kepada seluruh anggotanya tidak ada yang memakai narkoba. Kapolda pun Bapak Irjen Pol Suharyono juga menekankan kepada anggota tidak ada yang menggunakan narkoba. Kapan perlu, kata beliau, kalau ada pemakai anggota Polri yang memakai narkoba, Silakan melapor dan kita akan pecat. Itu perintah beliau. cukup keras sebenarnya. Itu dari pihak kepolisian sebenarnya itu. Cukup keras ya. Jadi gimana Bang Naswir, apa yang disampaikan oleh Bapak Riki tadi itu udah ada instruksi dari atas pimpinan yang dimiliki oleh Sumatera Barat ini dari pihak kepolisian. Itu kalau memang ada silahkan melaporkan. Dan itu akan ditindak dengan tegas. Hukumannya paling pemecatan. Pecat. Karena waktu rilis kemarin ya Bang, Iya. ya waktu Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Suharyono pas ada prokes kemarin sama BNN, ada hadir di BNN waktu rilis, beliau pun statement seperti itu ya materi ya. Iya benar. Nah, jadi alhamdulillah, semoga Sumbar bersinar. Kita wujudkan Sumbar yang bersinar, Sumbar yang bersih dari narkoba, Bang Cakadut, Pak Oke, Nasir. amin, amin. Amin. Oh. Nah, jadi mungkin terima kasih atas waktunya Bang Naswir di program podcast ini. Semoga podcast kita ini bisa membukakan mata masyarakat lebih luas, khususnya yang ada di Sumatera Barat ini. Perkampungan Gaung ini minimal paling tidak menuju bersinar bisa dijadikan sebagai barometer untuk bahwa Kampung Gaung bersih dari narkoba. Oke, Bang Naswir, mungkin ada closing statement yang ingin Bang Naswir sampaikan ke masyarakat biar masyarakat tidak gagal paham. Silakan Bang Naswir. Iya. Jadi begini, kami khususnya masyarakat Pasar Gaung, Pak ya, sangat prihatin dengan stigma yang beredar di media-media sosial itu, baik di TikTok, di Instagram, YouTube. Kami sangat prihatin dengan itu. Tapi apa dayanya, ini nasi udah jadi bubur. Cuman kami berharap kepada penonton semua dimanapun berada untuk dapat mendukung kami untuk menepis stigma ini dan membantu kami agar apa yang kami bantah ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi bisa kami buktikan melalui Satgas Anti Narkoba ini. Begitu. Oke, siap. Oke, Bang Naswir, dengan hadirnya Satgas Anti Narkoba di Kebun Gates ini, Kampung Gaung ini, target pelatihan Satgas ini seperti apa sih? Jadi gini, Pak. Ada beberapa kali kami lakukan sebelum kami membentuk Satgas ini, kita udah ada melakukan beberapa pembahasan. Ada istilah Minang mengatakan itu managah je panagahnya, kan gitu, Pak ya. Jadi maksudnya solusi Solusi ya. solusi. Ketika ada TO pengedar yang ditarget, kita tidak lepas dari masalah ekonomi di sana tuh. Nantilah masalah kecanduannya. Kecanduan itu umumnya adalah pemakai. Makanya Kalau untuk pengedar pasti uang, pasti ekonomi. ekonomi. Jadi kami sangat berharap nantinya di Satgas Anti Narkoba ini tidak hanya sekedar memberikan edukasi-edukasi ringan saja, yang soft-soft saja, tapi lebih menjurus kepada perbaikan ekonomi. Bagaimana caranya kalau ada yang dicurigai menjadi pengedar di sana, bagaimana caranya agar dia berpikir untuk tidak lagi menjadi pengedar? Bagaimana cara kita agar dia mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang layak dan dapat menghidupi keluarganya, anak istrinya dengan halal, kan gitu, Pak ya. Oke. Jadi harapan kita itu program yang disusun oleh Satgas Anti Narkoba ini nantinya tidak hanya sekedar itu saja, tapi memperhatikan juga ekonomi orang seperti pepatah Minang tadi, managah depan nagahnya. Kalau sekedar managah saja, alun kata tentu bagus, belum tentu bisa, kan gitu. Jadi saya minta siapkanlah di wilayah kita ini ada perusahaan, ada perusahaan yang bisa diajak kerjasama. Lalu kita punya TPI,
kita punya tempat pelelangan ikan, apa hasil laut nanti yang bisa kita kelola untuk ibu-ibunya nanti. Kan gitu Pak ya. Atau kita misalnya kita berada di daerah pasar, otomatis kita mudah mendapatkan bahan baku. Saya beri contoh seperti kerupuk jengkol misalnya. Kita modalin mereka jengkol 2 karung 3 karung, disuruh bikin kerupuk jengkol, nanti ada pihak yang mau menampung agar mereka tidak kebingungan mau dijual ke mana ini kerupuk, kan gitu. Itu mungkin solusi-solusi semacam itu sangat kami harapkan dari Satgas Anti Narkoba ini. Minimal Satgas Anti Narkoba ini betul-betul bisa memperhatikan masyarakat yang ada di Ya, sekitarnya. dan untuk bapak-bapaknya, kita kan mau melakukan pemilihan ketua LPM ini Pak. Oke.